Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu kembali, Pak ya. Kemarin kita sudah melakukan pertemuan. Kemarin materi terakhir kita, pada hari ini yaitu modul 5. Ini adalah modul terakhir dari serangkaian kegiatan kita. Ini adalah modul terakhir kita, yaitu modul kesejahteraan sosial. Kita akan membahas di sesi 14, yaitu peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia atau disebut dengan lansia. Jadi kalau bapak-bapak sedang mendengar lansia berarti kepanjangan dari lanjut usia, Pak ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan langkah 2, jadi pengertian dari lansia. Ini yang mungkin akan kita alami di suatu saat nanti begitu. Jadi sebenarnya penuaan itu adalah proses alamiah. Seseorang manusia itu pasti akan merasakan yang namanya tua. Kalau menurut pengertian, sebenarnya masa tua adalah masa seseorang atau di mana orang itu akan merasa puas dengan keberhasilannya. Tapi menurut sebagian orang, masa tua adalah termasuk dalam masa permulaan kemunduran. Jadi biasanya kalau orang sudah tua itu semakin lama sedikit demi sedikit apa yang dia miliki akan berkurang. Misalkan selama ini yang mungkin matanya jeli sekarang sudah mulai berkurang. Kemudian yang dulu rambutnya hitam, sekarang ketika sudah tua akan menjadi namanya rambutnya keputihan uban, Pak ya. Pernah dengar ya hal seperti ini? Nah, ini adalah proses penuaan. Ini kita semua pasti akan mengalami hal yang seperti ini. Tinggal menunggu waktu saja lagi. Apakah beberapa tahun ke depan? Yang pasti kita pasti akan merasakan itu. Sebelum kita membahas terlebih lanjut terkait dengan lansia ini, Pak. Kalau saya boleh bertanya, kira-kira bapak-bapak yang tinggal di rumah kita ini siapa saja? Orang tua dan nenek. Orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu ya. Kalau nenek itu berarti ibu dari bapak atau ibu kita. Oke, gitu. Kalau dari yang sudah bapak sebutkan tadi, kira-kira yang masuk dalam kategori lansia siapa? Nenek, betul. Jadi nenek itu sudah masuk dalam kategori lansia. Orang tua kita pasti nanti juga akan masuk sebagai dalam kategori lansia. Gitu. Kalau secara umum kondisi nenek di rumah bagaimana? Apakah mungkin mungkin sudah merasakan sedikit halangan dalam mendengar, Pak? Sudah ya? Sudah tidak awas lagi dalam melihat begitu ya? Oke. Jadi itulah salah satu ciri-ciri sederhana dari lansia itu. Nah, kalau kita coba bapak dibalik kasih, Pak. Nah, ini jadi yang bapak-bapak, daerah bapak-bapak ini adalah ada sedikit pengertian lansia. Jadi lanjut usia itu kalau menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, nah ini lanjut usia terbagi dalam 4 golongan. Yang pertama yaitu usia pertengahan, 45 sampai 59 tahun. Itu sudah masuk dalam kategori lansia kalau menurut WHO. Kemudian lansia 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga lanjut usia tua, 75 sampai 90 tahun. Dan lansia sangat tua di atas 90 tahun. Nah, biasanya lansia sangat tua ini yang kategori 4 ini sudah sangat jarang. Adapun sedikit. Nah, ini yang menurut WHO. Dan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, ketentuan umum pasal 1 ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan lansia yang mendapatkan bantuan adalah 70 tahun ke atas. Jadi ini kalau menurut undang-undang kita,
yang dimaksud dengan lansia adalah orang yang berada di 60 tahun ke atas. Tapi kalau dalam program PKH yang mendapatkan bantuan PKH itu adalah usia lansia itu di atas 70 tahun. Jadi kalau masih usianya masih 60 tahun, dia masih belum di-cover oleh bantuan PKH, Pak ya. Kemudian ayat 3, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Nah, jadi yang dimaksud dengan lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan. Banyak Pak, lanjut usia, mungkin orang tua kita sudah masuk dalam kategori lansia, tapi saat ini mereka masih mampu bekerja, masih produktif lah. Itu yang dimaksud dengan lanjut usia potensial. Kemudian ayat 4, lanjut usia yang tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada orang tua, pada bantuan orang lain. Nah, ini beberapa pengertian lansia, baik itu menurut WHO maupun menurut undang-undang. Jadi yang terakhir adalah lanjut usia tidak potensial, yaitu lanjut usia yang memang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja. Ketika mungkin dibawa bekerja, dia akan sakit lanjutan. Nah, ini yang dimaksud dengan lansia yang tidak potensial. Itu pengertian lansia Pak ya. Kemudian menurut Bapak, ini baca dulu. Kalau menurut Bapak, kenapa lansia ataupun kenapa kita itu harus peduli kepada lansia Pak? Kira-kira apa? Yang pertama memang yaitu karena lansia itu memang adalah amanat undang-undang Pak ya. Jadi lansia itu adalah amanat undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi siapapun dia, ketika dia sudah lansia, dia tuh masih punya hak yang sama seperti kita. Tidak ada pembedaan Pak ya. Jadi bukan berarti orang yang sudah tua atau lansia itu memiliki keterbatasan terkait dengan akses. Tidak sebenarnya. Mereka sama saja seperti itu. Karena mereka sudah dijamin oleh negara, yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 1998. Yang kedua, kenapa kemudian lansia ataupun kita harus peduli kepada lansia? Karena semakin lama lansia ini semakin banyak. Semakin tahun itu pasti akan semakin banyak yang lansia usianya yang masuk dalam kategori lansia. Nah, kemudian selanjutnya dari data Kementerian Sosial di tahun 2015 itu ada 16 juta lansia. 16 juta lansia. Dan sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar. Nah, kemudian dan ada 4,6 juta lansia yang berpotensi terlantar. Nah, inilah kemudian kenapa kita juga harus peduli dengan lansia, karena memang semakin lama angka lansia itu semakin banyak. Di data Kemensos saja ada 16 juta lansia di dalam Kemensos. Kemudian ada 2,8 juta yang terlantar, dan kemudian ada 4,6 lansia yang kemudian berpotensi untuk terlantar. Inilah kemudian juga menjadi salah satu sebab kenapa kita juga harus peduli kepada lansia. Kemudian dari data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Nah, kalau menurut data dari Kementerian itu saat ini banyak lansia itu mengalami kekerasan dan penelantaran. Penelantaran misalnya kan ditinggalkan oleh keluarganya, gitu. Banyak sekali. Mungkin kalau bapak-bapak itu misalkan ke pasar atau ke daerah mana begitu tiba-tiba ada melihat orang tua yang mengemis, nah itu bisa masuk dalam kategori ini adalah lansia yang terlantar. Kemudian lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Nah, jadi lansia itu adalah orang tua kita dulu Pak ya, orang tua kita dulu yang sudah membesarkan kita. Nah, sekarang mungkin usianya sudah lansia. Ini kemudian inilah kenapa juga kita harus memperhatikan mereka, karena secara tidak langsung berkat mereka juga lah kita bisa sampai posisi saat ini. Atas kasih sayang mereka juga lah kita berada posisi yang di saat ini. Jadi itu juga menjadi sebab kenapa kita harus peduli lansia. Kemudian
Sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Nah, sebagian lansia ini memang kurang mendapatkan perhatian dari keluarga, Pak ya. Jadi itulah sebab kenapa kemudian kita juga harus perhatian kepada lansia. Kemudian lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Nah, secara tidak langsung kita nanti akan menjadi tua. Ini kita juga akan menjadi lansia juga. Nanti kita berkeluarga, kemudian kita memiliki anak. Secara tidak langsung juga kita akan menjadi tua nanti, Pak. Nah, inilah kemudian kenapa kemudian lansia disebut dengan potret kita di masa yang akan datang. Kemudian panti lansia atau panti jompo, pernah dengar Pak ya? Panti jompo ini sangat terbatas, Pak. Jadi kalau bukan kita yang kemudian merawat lansia, siapa lagi? Kalau seluruh lansia kita serahkan ke panti jompo, ini tempatnya tidak akan menampung, Pak. Nah, inilah kenapa kemudian kita harus peduli atau sayang kepada lansia. Ada beberapa poin ini tadi yang kemudian menjadikan kita bagaimanapun caranya kita tetap sayang kepada yang namanya lansia. Jadi mungkin ini materi kita pada hari ini, Pak, materi penutup kita. Saya berharap ini menjadi gambaran kita bersama. Kenapa kemudian kita harus sayang kepada lansia? Sudah ada beberapa penjelasan. Apa kemudian yang disebut dengan lansia? Jadi lansia itu tidak hanya orang tua, tapi ada beberapa tahap. Tadi ada 4 tahap, usia sekian sampai sekian. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar kita, yang menjadi pemahaman kita. Mudah-mudahan ke depan ketika kita tidak menelantarkan lansia, maka kita juga nanti ketika menjadi lansia kita tidak akan ditelantarkan oleh anak-anak kita. Begitu Pak ya. Jadi ini pemikiran sederhana. Apa yang kita lakukan hari ini, percayalah itulah yang akan menjadi balasan kita nanti. Ketika hari ini kita sayang kepada lansia, maka kemudian ketika Bapak menjadi lansia, saya meyakini sepenuhnya bahwasanya Bapak pasti juga akan disayang oleh lansia. Itu Pak ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan hari ini memberikan manfaat kepada kita, khususnya untuk hari ini, mudah-mudahan untuk kita juga yang dia akan datang. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.